Shalom semuanya. Hari ini kita akan belajar tentang eklesiologi reformasi berkaitan dengan Injil Matius pasal 16 ayat 15 sampai 18. Mari kita membuka firman Tuhan hari ini, Injil Matius pasal 16 ayat 15 Ayat ini sangat penting untuk memahami eklesiologi yang Tuhan Yesus telah memahami. Ketika kita membaca Injil Matius pasal 16, Yesus Kristus telah mendengar pengakuan si Petrus. Lalu dia menjawab seperti demikian. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu yang karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya." Ketika kita membaca ayat ini, sangat penting. Tuhan Yesus sudah mendengar pengakuan si Petrus. Kemudian Yesus Kristus barusan menjawab kepadanya, "Di atas batu yang karang ini aku akan mendirikan jemaatku." Ya, gereja itu sebenarnya hendak Yesus Kristus. Kemudian kita harus berpikir yang penting ini, bagaimana kita bisa mendefinisikan gereja. Itu yang sangat penting ketika kita belajar berkaitan dengan definisi gereja. Bagaimana kita harus mendefinisikan berkaitan dengan gereja. Itu juga sangat penting. Beberapa orang dunia ini seringkali mengatakan seperti demikian. Gereja itu adalah gedung. Yang paling pentingnya gedung. Atau duit yang mereka pilih, yang mereka punyai. Namun demikian, bagaimana harus kita mendefinisikan tentang gereja? Itu kumpulan orang-orang yang percaya Yesus Kristus. Itu yang kita harus mendefinisikan tentang gereja. Jadi kumpulan umat pilihan yang terus mengharapkan kerajaan Allah. Itu saja bisa didefinisikan sebagai gereja. Jadi kita harus memperbarui konsep atau definisi berkaitan dengan gereja. Definisi gereja itu sesuai dengan bahasa aslinya. Kalau bahasa Ibrani, gereja itu ditulis sebagai kahal. Itu artinya umat pilihannya. Ketika kita membaca Keluaran, Ulangan, seringkali muncul umat pilihan. Dulunya semua manusia telah terjatuh dalam dosa. Ketika kita membaca Kejadian pasal 3, kita sudah tahu di situ manusia sudah terjatuh dalam dosa. Oleh karena manusia telah terjatuh dalam dosa, mereka tidak bisa mencapai kemuliaan Allah. Itu yang telah dijelaskan. Ketika kita berpikir berkaitan dengan Alkitab, kita harus mempunyai satu gagasan yang penting berkaitan dengan Alkitab, seluruh Alkitab. Paling pentingnya apa? Itu penciptaan, jatuh dalam dosa, kemudian keselamatan. Ketika kita membaca Kejadian pasal 1, di situ telah dijelaskan tentang penciptaan. Kejadian pasal 3 telah dijelaskan tentang jatuh dalam dosa. Kemudian
ketika kita membaca Injil Yohanes pasal 3, 16. Di situ telah dijelaskan tentang keselamatan. Dengan demikian, ketika kita membaca Keluaran dan Ulangan, seringkali diucapkan kahal, itu umat pilihan. Oleh karena jatuh dalam dosa, semua manusia harus mengalami kebinasaan. Namun demikian, di dalam Abraham, Tuhan sendiri ingin membuat kerajaan Allah. Untuk itu, Tuhan sendiri sudah memilih umat pilihannya. Jadi, gereja itu dianggap sebagai kahal. Kemudian, ketika kita membaca bahasa Yunani, itu dijelaskan sebagai eklesia. Itu eklesia itu dua kata bergabung, ek, dari luar, kemudian klesia, itu umat yang mengalami panggilan. Jadi dulunya mereka tinggal di luar Yesus Kristus. Namun demikian, melalui panggilan Yesus Kristus, mereka telah menjadi umat pilihan. Jadi kita bisa mendefinisikan sebagai umat yang dipilihnya, umat yang dipanggil keluar. Itu bisa dianggap sebagai eklesia. Jadi sebuah jemaat adalah kumpulan orang-orang yang telah dipanggil keluar dari dosa kepada iman di dalam Yesus Kristus. Dulunya mereka terus hidup di dalam dosa. Apa yang ditunggu di dalam kehidupan mereka itu kebinasaan dan penghakiman saja. Namun demikian, di dalam Yesus Kristus, mereka telah mengalami anugerah keselamatan. Jadi mereka bisa menantikan kerajaan Allah. Kemudian, bagaimana kita bisa menggambarkan gereja? Itu juga sangat penting. Ketika kita membaca Alkitab, beberapa bagian Alkitab telah menjelaskan berkaitan dengan gereja. Secara pertama, di situ telah dijelaskan sebagai keluarga Allah. Coba lihat 1 Timotius pasal 3 ayat 15. Di situ telah dikatakan dengan demikian. Jadi jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni jemaat dari Allah yang hidup. Tiang, penopang, dan dasar kebenaran. Ketika kita membaca 1 Timotius pasal 3 ayat 15, di situ gereja dianggap sebagai keluarga Allah. Dulunya manusia, oleh karena terjatuh dalam dosa, mereka dianggap sebagai budak iblis. Namun demikian, oleh karena anugerah penyaliban Yesus Kristus, kita telah menjadi anggota keluarga Allah. Itu hanya oleh karena anugerah Tuhan. Kita telah menjadi anggota keluarga Allah. Jadi gereja itu kita bisa mendefinisikan sebagai keluarga Allah. Kemudian ketika kita membaca surat Efesus pasal 2 ayat 22, di situ telah dijelaskan gereja itu sebagai tempat kediaman Allah. Bagaimana diucapkan di dalam Efesus pasal 2 ayat 22, di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Jadi kita harus menganggap gereja yaitu adalah tempat kediaman Allah. Dulunya kita adalah budak iblis. Jadi di dalam diri kita sendiri tidak ada kediaman Allah. Namun demikian, oleh karena Roh Kudus di dalam kehidupan kita telah ada kediaman Allah.
Kemudian di dalam gereja itu bisa dianggap sebagai tempat kediaman Allah. Jadi kita harus menganggap kepala gereja itu Yesus Kristus. Yesus Kristus terus bersuruh kepada anggota jemaatnya apa yang harus mereka lakukan. Lalu jika Tuhan telah mengatakan kepada anggota jemaat apa yang harus kita lakukan, yaitu ya ketaatan yang utuh. Apapun Tuhan katakan kepada kita semua, kita harus melakukan semuanya sesuai dengan kehendak Tuhan. Walaupun kadang-kadang kita tidak bisa memahami apa yang Tuhan katakan kepada kita semua. Namun demikian kita ya harus menaati. Entah itu bisa dimengerti atau tidak bisa dimengerti. Kita harus ya menaati. Itu sangat penting. Oleh karena gereja itu adalah tempat kediaman Allah. Kemudian Yesus Kristus adalah kepala gereja. Kemudian ketika kita membaca Efesus pasal 5 ayat 22 sampai 24, apa yang Tuhan katakan kepada kita, kita adalah istri Yesus. Di situ telah dikatakan dengan demikian. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Tuhan Yesus adalah suami jemaat kita. Dengan demikian, kita harus menganggap diri kita sendiri sebagai istri Yesus. Ketika kita membaca kitab Imamat, seringkali di situ dikatakan oleh Tuhan apa yang harus kita ingatkan, yaitu adalah kuduslah, sebab aku ini kudus. Di dalam kitab Imamat seringkali diucapkan kuduslah kamu. Jadi sebagai istri Yesus, apa yang harus kita ingatkan? Kita harus berjuang untuk menjaga kesucian di hadapan Allah. Dulunya kita terus terjatuh dalam dosa, terus hidup di dalam dosa. Namun demikian identitas kita telah diubah. Dengan demikian kita harus mengingat identitas baru, yaitu adalah istri Yesus Kristus. Dengan demikian sepanjang kehidupan kita, kita harus berjuang untuk menjaga kemurnian iman kita, kesucian hidup kita. Itu yang harus kita ingatkan. Kemudian kita harus mengingat peran yang telah diucapkan di dalam Injil Matius. Ketika kita membaca Injil Matius pasal 5 ayat 13 sampai 16, gereja atau jemaat Tuhan itu dianggap sebagai garam dan terang dunia. Jika kita membaca Matius pasal 5 ayat 13 sampai 16 dikatakan dengan demikian. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah kantang, melainkan di atas kaki Tian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Jika kita membaca Injil Matius pasal 5, di situ telah mengatakan gereja harus berperan sebagai garam dan terang dunia. Apa perannya garam? Ya, tanpa garam
kita sangat sulit untuk cari makanan yang enak. Coba bayangkan jika dunia ini tidak ada terang, tidak ada ya terang, apa yang akan terjadi? Semuanya bisa hidup di dalam kegelapan. Sepertinya demikian, gereja kita harus berperan garam dan terang dunia. Itulah hendak Tuhan terhadap gereja kita. Gereja kita harus berperan sebagai garam, berperan sebagai terang. Melalui gereja Tuhan, Tuhan ingin memperbarui dunia ini. Jadi kita harus mengingat ya identitas kita sebagai duta besar Yesus Kristus. Sebagai duta besar, kita harus berperan sebagai garam dan terang dunia. Jika kita mengingat apa intinya gereja, kita harus berpikir komunitas yang baru, yang muncul di dalam perjanjian baru, yaitu murid-murid Yesus Kristus, sama dengan Yesus. Ketika Yesus Kristus memulai pelayanan publik, dia telah memanggil 12 muridnya. Kemudian melalui 12 murid itu, Tuhan sendiri ingin membuat atau memberikan contoh yang baik sebagai gereja yang Tuhan hendaki. Oleh sebab itu, kita harus memperhatikan komunitas Yesus Kristus dan ke-12 murid. Jika kita membaca Injil Markus pasal 3 ayat 13 sampai 15 telah dikatakan dengan demikian. Kemudian naiklah Yesus ke atas bukit. Ia memanggil orang-orang yang dihendakinya dan mereka pun datang kepadanya. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia dan untuk diutusnya, memberitakan Injil dan diberinya kuasa untuk mengusir setan. Jika kita membaca bagian di situ, apa yang kita bisa memahami? Orang-orang pilihan, yaitu adalah orang yang dihendaki oleh Tuhan. Jika kita melihat diri kita sendiri, di dalam diri kita sendiri ada banyak kelemahan, ada banyak kekurangan. Namun demikian, di mata Tuhan, kita adalah hendak Tuhan. Dengan demikian, melalui jemaat Tuhan, Tuhan ingin melakukan segala sesuatu. Tuhan sendiri ingin memberitakan Injil dan mengusir setan melalui jemaat Tuhan. Jadi ketika kita berada di dunia ini, kita harus berpikir berkaitan dengan identitas kita, yaitu ya kehendak Allah. Gereja Tuhan atau komunitas yang kita bikin di dalam Yesus Kristus, yaitu kehendak yang membuat kerajaan Allah. Dengan demikian, ketika kita berada di dunia ini, kita harus berperan sebagai garam dan terang dunia. Ketika kita membaca 4 kitab Injil, di situ seringkali menjelaskan pelayanan publik awal Yesus. Sesudah Yesus Kristus telah dibaptis, Tuhan Yesus telah memulai pelayanan publik awal. Ketika kita membaca Injil Yohanes pasal 2 ayat 13 sampai 25, di situ telah dijelaskan Yesus menyucikan bait suci. Apa yang Tuhan ingin lakukan sebelum Tuhan Yesus ingin memulai pelayanan publik awal, itu penyucian bait suci.
Jika kita membaca Injil Yohanes pasal 2 ayat 15-16 telah dikatakan dengan demikian. Ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bayi suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang ponukal-ponukal dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikkannya kepada pedagang-pedagang merpati. Ia berkata, ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Ketika kita membaca Injil Yohanes pasal 2, apa yang kita bisa tahu? Yaitu pada zaman Yesus Kristus, bayi suci itu telah menjadi telah dihina. Mereka tidak membuat sesuai dengan kehendak Tuhan. Melalui bayi suci itu, mereka ingin mencari keuntungan mereka sendiri. Dengan demikian, sebelum Yesus Kristus memulai pelayanan publik, dia melakukan pembaharuan bayi suci. Itu juga sangat penting. Lalu kita harus berpikir di dalam diri kita sendiri, jemaat kita sendiri juga. Pada zaman ini, apakah kita tidak membuat jemaat kita sebagai tempat yang mencari keuntungan diri kita sendiri? Itu yang harus kita memeriksa. Walaupun namanya hamba Tuhan, tapi melalui tindakan kita, kita bisa dilihat atau dianggap sebagai hamba uang jika kita terus mencari keuntungan di dalam jemaat kita. Dengan demikian, sebagai hamba Tuhan, kita harus memeriksa diri kita sendiri sepanjang kehidupan kita semua. Apakah kita adalah hamba Tuhan yang sejati atau hamba uang yang ingin mencari keuntungan diri kita sendiri? Itu sangat penting di dalam sepanjang kehidupan hamba Tuhan. Coba perhatikan, sebelum Yesus disalibkan, Yesus Kristus ingin menyucikan bayi suci sebagai yang kedua kali. Itu telah dijelaskan di dalam Injil Matius pasal 21. Walaupun sebelum Yesus Kristus memulai pelayanan publik, dia telah menyucikan bayi suci. Tuhan Yesus sendiri sudah mengatakan kepada pedagang-pedagang yang ada di dalam bayi suci, mereka tidak boleh mencari keuntungan di dalam bayi suci ini. Namun demikian, di dalam bayi suci, mereka terus datang. Lalu di situ mereka terus mencari keuntungan mereka sendiri. Melalui yang itu, apa yang harus kita ingatkan, apa yang harus kita memeriksa di dalam kehidupan kita semua. Kita pun juga bisa menjadi hamba uang, orang yang mencari keuntungan diri kita sendiri. Dengan demikian, kita harus mengingat apa yang Tuhan katakan kepada kita semua melalui Injil Matius 21 ayat 12 sampai 17. Ini sangat penting. Kita tidak boleh membuat bayi suci sebagai tempat yang bisa mencari keuntungan diri kita sendiri. Jika kita membaca Injil Matius 21 ayat 12 sampai 13, di situ telah dikatakan, lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia membalikkan meja-meja penukar uang
dan bangku-bangku pada merpati dan berkata kepada mereka, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikan sarang penyamun. Mereka telah membuat bait suci sebagai sarang penyamun. Di situ mereka terus mencari keuntungan mereka sendiri. Mereka terus menyembah duit. Itu yang keadaan atau fenomena yang pada zaman itu telah dinyatakan. Dengan demikian, jika kita melihat masa ini dan pelayanan kita, kita harus memeriksa yang penting ini. Apakah kita yang membuat atau mencari keuntungan diri sendiri melalui pelayanan kita, atau kita terus mencari kemuliaan Allah melalui pelayanan kita. Itu harus kita berpikir ketika kita berpikir berkaitan dengan eklesiologi. Ada satu teolog reform, yaitu Theodor Beza. Dia telah mengatakan demikian. Ecclesia reformata, semper reformanda est. Itu diterjemahkan sepertinya gereja yang telah direformasi, harus terus direformasi. Pada zaman abad ke-16, gereja telah mengalami reformasi. Oleh karena abad ke-13 sampai 15, pada masa pertengahan, gereja telah terhancur. Gereja telah terrusak. Alasannya apa? Oleh karena hamba Tuhan telah kehilangan ketulusan hati. Mereka mencari keuntungan mereka sendiri. Mereka ingin melakukan segala sesuatu dengan keinginan mereka sendiri. Oleh sebab itu, Beza itu mengatakan gereja yang telah direformasi melalui movement reformasi, gereja telah direformasi. Dengan demikian, gereja itu harus terus direformasi. Itu yang harus kita mengingat pada zaman ini. Gereja kita telah direformasi. Jika demikian, apa yang harus kita pikirkan pada zaman ini? Apakah ada yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan di dalam gereja kita? Jika kita menemukan sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, kita harus berjuang untuk mereformasi gereja kita. Itu yang harus kita berpikir sesuai dengan apa yang si Beza sudah katakan. Kemudian ada satu orang teolog, namanya Cyprianus. Dia telah mengatakan sepertinya demikian. Ubi episkop, ibi ecclesia. Jika kita menerjemahkan, ada sebuah gereja di mana ada seorang pendeta. Cyprianus itu sangat memfokuskan di dalam gereja kita, yaitu peran hamba Tuhan. Ini juga sangat penting ketika kita memahami eklesiologi. Seorang hamba Tuhan menentukan kualitas gereja. Itu yang harus kita berpikir. Dengan demikian, jika hamba Tuhan sungguh-sungguh menyiapkan diri sendiri, jemaat yang dia layani semakin hari semakin berkembang, semakin hari semakin bisa mengalami perkembangan. Namun demikian, jika hamba Tuhan yang melayani di tempat itu kita berjuang untuk menguasai diri sendiri melalui renungan Alkitab, melalui doa, dia bisa merusakkan atau menghancurkan gereja atau jemaat.
Jadi kita harus berpikir, ya, kualifikasi seorang hamba Tuhan bisa menentukan kualifikasi gereja atau jemaat. Itu harus kita memahami. Jika demikian, bagaimana harus kita berpikir kualitas pastor yang diingini oleh Tuhan? Yaitu kita bisa menjelaskan seperti demikian. Orang yang memiliki visi yang jelas dengan filsafat pastoral yang sehat. Seorang hamba Tuhan harus memiliki visi yang jelas. Jika dia telah mengalami panggilan Tuhan, dia harus mempunyai visi yang jelas. Di dalam kehidupannya, di dalam sepanjang kehidupannya, apa yang harus dia ingin capai, itu yang harus dia tentukan. Lalu dia harus berjuang untuk mencapai visi yang Tuhan berikan kepadanya. Kemudian secara yang kedua, orang yang memiliki iman yang kuat di hadapan Tuhan. Itu juga sangat penting. Jika seorang hamba Tuhan tidak memiliki iman yang kuat, dia tidak bisa menggembalakan jemaat yang Tuhan percayakan kepadanya. Jika terjadi sesuatu bencana, sesuatu godaan, jika imannya tergoyah, dia tidak bisa menggembalakan jemaat yang Tuhan percayakan. Dengan demikian, seorang hamba Tuhan harus memiliki iman yang kuat di hadapan Tuhan. Secara yang ketiga, seorang hamba Tuhan harus memiliki kepribadian yang lemah lembut dan rendah hati. Ketika kita membaca Alkitab, seringkali kita menemukan banyak hamba Tuhan yang begitu hebat. Namun demikian, apa yang harus kita ingatkan? Jika kita membaca firman Tuhan, kita tidak bisa menemukan yang diucapkan oleh Tuhan sebagai hamba Tuhan. Ada ucapan hamba Tuhan yang setia, hamba Tuhan yang jujur. Namun demikian, tidak ada ucapan hamba Tuhan yang luar biasa. Dengan demikian, di hadapan Tuhan, kita harus menjadi hamba Tuhan yang memiliki rendah hati. Kita harus mengingat pengakuan si Yohanes Pembaptis. Sikap Yohanes Pembaptis itu harus menjadi sikap kita semua sebagai hamba Tuhan. Nama Tuhan harus ditinggikan. Lalu kita semakin hari terus direndahkan. Itu harus menjadi pengakuan kita. Lalu seorang hamba Tuhan harus memiliki kepemimpinan dalam pelayanan. Seorang hamba Tuhan yaitu adalah seorang pemimpin yang menggembalakan gereja. Dengan demikian, dia harus memiliki kepemimpinan dalam pelayanan. Apapun di dalam jemaatnya dilakukan, dia harus memimpin gereja sesuai dengan kehendak Tuhan. Dengan demikian, sambil mencari pertolongan Tuhan dalam doa, dia harus memimpin gereja sesuai dengan kehendak Tuhan. Kemudian, orang rohani yang bisa memberi pengaruh spiritual, itu juga sangat penting bagi seorang pastor. Jika dia tidak sensitif terhadap Tuhan dan Roh Kudus, dia tidak bisa memimpin jemaat Tuhan yang telah dipercayakan oleh Tuhan. Dengan demikian, dia harus memiliki sensitif spiritual. Oleh sebab itu, dia harus mencari pertolongan Tuhan dalam doa. Itu juga sangat penting. Kemudian kita harus berpikir dua
macam struktur gereja. Di situ ada satu ucapan, I go to church. Sampai sekarang banyak orang Kristen menganggap gereja sebagai the church as a business. I go to church. Kenapa anggota jemaat pergi ke gereja? Di dalam gereja, mereka menganggap di situ mereka bisa menikmati ibadah yang begitu teratur, ibadah yang begitu hebat. Di situ bisa mendengar khotbah yang begitu jelas. Mereka menganggap demikian. Jadi mereka menganggap the church as a business. Oleh sebab itu banyak anggota jemaat mereka hanya memfokuskan pada saat mereka berkumpul sebagai gereja. Tapi sayangnya apa? Di dalam 7 hari, cuma 1 hari saja mereka berkumpul di dalam gereja. Selama 6 hari, mereka tidak berpikir berkaitan dengan orang mereka sendiri. Namun demikian, kita harus berpikir. Kita harus mengubah pikiran kita berkaitan dengan konsep gereja. Dulunya kita memfokuskan I go to church. Namun demikian, sekarang harus kita memfokuskan I'm the church. Apa artinya I'm the church? Dulunya hanya memfokuskan pelayanan hari Minggu saja. Melalui pelayanan hari Minggu, mereka bisa menikmati pertolongan Tuhan. Mereka bisa dipulihkan. Mereka hanya memfokuskan bagian di situ. Namun demikian, kita harus berpikir. Pada zaman ini, banyak ahli teologian memfokuskan missional church. Ketika mereka berada di dalam dunia ini, bagaimana mereka berperan sebagai garam dan terang. Itu sangat penting di dalam konsep misional. Dengan demikian, kita harus berjuang untuk mengutus anggota jemaat kita di dalam gereja. Pada saat itu, mereka bisa berperan sebagai garam dan terang dunia ini. Lalu mereka bisa mengalahkan kuasa dunia di dunia ini. Lalu mereka bisa memberitakan Injil kepada orang yang masih belum dijangkau. Sehingga mereka bisa membawa mereka kepada Tuhan. Jadi, kita harus berpikir. Dulunya kita memfokuskan I go to church. Namun demikian, pada masa ini, kita harus memfokuskan I'm the church sebagai gereja. Bagaimana harus kita berperan di dunia ini. Konsep ini sangat penting. Dengan demikian, kita harus fokuskan sebagai garam dan terang, bagaimana kita bisa mengubah dunia ini. Itu yang harus menjadi pikiran kita. Kita dulunya hanya berpikir gereja yang dikumpulkan. Ketika kita dikumpul, kita hanya memfokuskan bagaimana kita beribadah kepada Tuhan. Namun demikian, jika kita telah dikuasai oleh pertolongan Tuhan, kita harus ingat lapangan yang Tuhan percayakan kepada kita, yaitu adalah dunia. Kita bukan disuruh oleh Tuhan, kamu adalah garam dan terang gereja. Tuhan tidak pernah mengatakan seperti demikian. Kita adalah garam dan terang dunia. Jika demikian, kita harus pergi kepada dunia ini. Lalu kita harus memberitakan Injil kepada orang yang masih belum dijangkau. Kita harus berperan sebagai garam dan terang di dunia, yaitu adalah gereja missional church, gereja yang harus berperan sebagai garam dan terang. Jadi kita harus mengubah konsep gereja. Dulunya
kita hanya memfokuskan customer touching. Pada saat itu, kita hanya memfokuskan I go to church. Tujuannya apapun, ya paling pentingnya berkumpul di dalam gereja. Itu yang dulunya kita fokuskan. Namun demikian, kita harus mengarahkan. Kita harus mengingat, I'm the church. Itu yang harus menjadi suruhan kita. Jadi kita harus memfokuskan missional church sebagai karamdan dalam dunia ini. Bagaimana kita bisa mengubah dunia ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu yang harus kita berpikir. Selama 6 hari ketika kita hidup di dalam dunia ini, kita harus berperan sebagai missional church. Itu yang harus kita ingatkan. Lalu kita harus berpikir 5 question yang berkaitan dengan missional church. Where are we? Di mana kita sekarang berada? Yaitu berkaitan dengan tempat yang Tuhan percayakan kepada kita semua. Di situ kita harus berjuang untuk memberitakan Injil dan melayani orang yang Tuhan percayakan kepada kita semua. Lalu, how is God sending us? Jika kita menganggap identitas kita, yaitu adalah duta besar. Ketika kita diutus tempat yang tertentu, di situ apa yang harus kita memfokuskan? Kita harus berperan sebagai duta besar Yesus Kristus. Dengan demikian, kepada orang yang masih belum mengenal Tuhan Yesus, kita harus kasih tahu Injil Yesus Kristus. Itu yang harus kita berpikir. Kemudian kita harus berpikir, what is God doing? Apa yang Tuhan lakukan di dalam dunia ini? Lalu apa yang Tuhan ingin lakukan melalui kehidupan kita semua? Kemudian kita harus menganggap usahawi, siapakah kita semua. Kita harus mengingat identitas kita, yaitu duta besar. Dengan demikian, kita harus berperan di dunia ini sebagai garam dan terang dunia. Kemudian, how are we live according to God's purpose? Itu harus berpikir. Ketika kita hidup di dunia ini, kita harus hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Sebagai garam dan terang dunia dan surat Yesus Kristus. Kita harus berperan di dunia ini. Dengan demikian, kita harus mengingat suruhan Tuhan yang ada di dalam surat Yesaya pasal 40 ayat 1. Di situ Tuhan telah mengatakan kepada kita, bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Tuhan terus mengatakan kepada kita, kita harus berperan terang dunia ini. Itu yang harus kita ingatkan. Tempat pelayanan kita itu bukan gereja. Kita harus berjuang untuk mengubah dunia ini melalui kasih yang Tuhan telah memberikan kepada kita semua. Kita harus berjuang untuk mengubah dunia ini melalui Injil Yesus Kristus. Itu yang harus kita ingatkan. Dengan demikian, ketika kita berada di dunia ini, kita harus mengingat identitas kita. Kita adalah duta besar Yesus Kristus. Dengan demikian, ketika kita dilihat kepada orang lain bisa melihat Yesus Kristus yang ada di dalam diri kita sendiri. Itu yang harus kita berpikir. Kemudian itu yang harus kita berjuang pada saat kita hidup di dunia ini. Apakah Bapak Ibu terus hidup di dunia ini sebagai duta besar Yesus Kristus? Seringkali saya
menjelaskan sepertinya demikian. Kita adalah jembatan batu, loncatan. Di depan kita ada batu loncatan yang kita bisa mendekati Yesus Kristus. Sepertinya Paulus, Timotius. Kemudian ada banyak misionaris. Melalui Injil Yesus Kristus yang mereka sampaikan, kita telah percaya Yesus Kristus. Dengan demikian di depan kita ada banyak batu loncatan. Jika demikian, kita harus mengecek belakang kita. Apa maksudnya? Apakah kita telah menjadi batu loncatan bagi seseorang melalui faith kita? Seseorang telah percaya Tuhan Yesus. Itu yang harus kita berpikir. Gereja itu adalah duta besar Yesus Kristus. Dengan demikian, ketika kita hidup di dunia ini, kita harus berjuang untuk memberitakan Injil kepada orang yang masih belum mengenal Tuhan Yesus. Kita harus berjuang pada saat kita berada di dunia ini. Itu yang harus kita ingatkan. Jika kita membaca 1 Korintus pasal 3 ayat 16 telah mengatakan sepertinya demikian. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Jika kita berpikir berkaitan dengan eklesiologi, apa yang harus kita ingatkan? Kita telah menjadi bait Allah. Roh Allah telah berdiam di dalam kita semua. Dengan demikian, kita harus berjuang untuk menjaga kesucian gereja kita. Itu yang juga harus kita berpikir. Kita harus berjuang untuk menjaga kesucian jemaat kita. Itu yang Tuhan percayakan kepada hamba Tuhan yang melayani jemaat lokal masing-masing. Dengan demikian, kita harus berusaha untuk menjaga kesucian jemaat kita. Kemudian kita harus berpikir jemaatnya turut dibangun menjadi tempat kediaman Allah. Jika kita melihat gambaran ini, di situ ada banyak batu-batu. Jika batu ini menganggap di dalam tembok ini aku tidak perlu, jadi aku ingin terlepas dari dinding ini. Lalu batu yang lain berpikir dengan demikian. Sehingga apa yang akan terjadi? Dinding ini akhirnya bisa dihancurkan. Dengan demikian, kita harus berpikir semua anggota jemaat, yaitu adalah bangunan yang harus bergantung tangan. Kita harus berjuang untuk mencapai kehendak Allah melalui jemaat kita. Itu yang harus kita berpikir. Jika kita membaca surat Efesus pasal 2 ayat 19 sampai 22, di situ telah dikatakan dengan demikian. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Dengan demikian, semua anggota jemaat harus berpikir ketika kita berpikir berkaitan dengan
eklesiologi. Kita adalah tempat kediaman Allah. Dengan demikian, kita harus berjuang untuk mempersehatkan jemaat kita. Itu yang harus kita berpikir. Kemudian di dalam gereja ada 4 atribut gereja. Ini juga sangat penting. Para bapak-bapak gereja seringkali mengatakan yang penting itu. Gereja harus memiliki 4 unsur, yaitu unit. Di dalam Yesus Kristus, gereja adalah satu. Jadi kesatuan. Ini juga harus kita berpikir. Kemudian kita harus berpikir kekudusan. Unsur yang kedua, yaitu kekudusan. Seringkali aku mengatakan di dalam kitab Imamat, Tuhan sendiri sudah mengatakan, kuduslah kamu, sebab aku ini adalah kudus. Tuhan sendiri seringkali mengatakan berkaitan dengan kekudusan. Oleh karena Tuhan sendiri adalah kudus. Jemaat kita harus berjuang untuk menjaga kekudusan. Kemudian ada atribut yang ketiga, yaitu Katolik. Gereja adalah kesatuan di dalam Yesus Kristus. Dengan demikian, Yesus Kristus seringkali mengatakan, kita tidak boleh melakukan, memecahkan tubuh Yesus Kristus, yaitu seringkali muncul di dalam Perjanjian Baru. Gereja kita adalah satu atribut yang penting itu adalah Katolik. Dengan demikian, kita harus berjuang untuk menjaga kesatuan gereja. Walaupun di dunia ini ada banyak sinode, oleh karena perbedaan teolog atau perbedaan kepercayaan atau teologi mereka sendiri, ada banyak sinode. Namun demikian, kita harus mengingat gereja kita harus berjuang untuk menjaga kekatolikan. Kemudian, unsur yang keempat yaitu adalah apostolotik. Gereja kita harus berjuang untuk memberitakan Injil. Di dunia ini telah dipercayakan kepada 12 murid. Kemudian ketika 12 murid itu dipenuhi oleh Roh Kudus melalui hari Pentakosta, mereka begitu berjuang untuk memperluaskan kerajaan Allah. Mereka begitu berjuang untuk memberitakan Injil. Dengan demikian, di dalam gereja kita pun harus perlu apostolotik. Gereja kita harus berjuang untuk memberitakan Injil. Itulah 4 atribut gereja. Kemudian ada 3 tanda gereja. Ketika kita mengecek unsur-unsur ini, kita bisa mengatakan, gereja itu adalah gereja yang Tuhan hendaki. Satunya, pemberitaan firman yang sejati. Di dalam gereja harus perlu pemberitaan firman. Setiap hari Minggu harus disampaikan firman Tuhan di atas di atas gereja. Ini sangat penting. Kemudian eksekusi sakramen yang adil. Di dalam gereja harus diadakan sakramen yang adil. Pada zaman ini gereja kita sangat
mempersingkatkan sakramen. Namun demikian, di dalam 1 tahun, minimal beberapa kali kita harus melakukan sakramen. Oleh karena sakramen ini Tuhan Yesus telah percayakan kepada kita sampai kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Kita harus menerus melakukan sakramen yang Tuhan Yesus hendaki. Kemudian eksekusi kedisiplinan yang sejati, yang setia. Itu yang sangat penting. Pada zaman ini sangat sulit untuk menemukan kedisiplinan di dalam jemaat. Jika seseorang telah melakukan suatu pelanggaran, suatu dosa yang besar, jemaat kita harus memberikan kedisiplinan kepadanya, supaya dia bisa menyadari pelanggaran dan dosa, dan mencari pengampunan Tuhan. Oleh karena gereja kita telah begitu lenyap memberikan kedisiplinan. Oleh sebab itu, gereja kita seringkali kehilangan kesucian. Oleh sebab itu, kita harus berjuang untuk melakukan kedisiplinan yang setia di dalam gereja kita. Kemudian kita harus berpikir 5 pilar gereja. Di dalam gereja itu adalah pembangunan Yesus Kristus. Jika demikian, di dalam gereja kita harus perlu beberapa pilar yang penting. Pilar yang pertama itulah menyembah atau penyembahan. Di atas dasar iman dan terima kasih atas rahmat keselamatan. Ini juga sangat penting. Di dalam gereja kita harus ada ibadah. Pada saat kita mengikuti ibadah, kita harus memiliki iman yang kuat terhadap Tuhan. Dan kita harus mencari pertolongan Tuhan. Itu yang sangat penting ketika kita mengikuti ibadah. Yang kedua, unsur yang kedua yaitu adalah penginjilan. Menyebarkan Injil. Oleh karena di dalam Injil Matius pasal 28 ayat 18 sampai 20, Tuhan Yesus telah memberikan amalan agung kepada jemaat kita. Dengan demikian, di dalam jemaat kita harus perlu penginjilan. Melalui PI ini, kita harus menyaksikan kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Sampai kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Kita harus memberitakan Injil kepada orang yang masih belum mengenal Tuhan Yesus. Itu adalah pilar yang kedua. Kemudian, unsur yang ketiga yaitu adalah pendidikan. Di dalam sinagoge, mereka terus berjuang untuk mengajar kepada generasi berikut. Ketika kita membaca kitab Ulangan pasal 6, di situ telah muncul satu ucapan, yaitu Shema. Dengarlah, hai Israel. Di situ apa yang telah dikatakan, kita harus berjuang untuk memuridkan generasi yang baru, generasi berikut. Kita harus memfokuskan penginjilan. Di dalam satu generasi ini, kita harus berjuang untuk memuridkan atau memberitakan Injil kepada orang yang lain. Namun demikian, kita tidak boleh mengabaikan pendidikan, pengajaran. Orang tuanya telah percaya Yesus Kristus sebagai Juru Selamat. Dia telah memiliki iman yang kokoh terhadap Yesus Kristus. Jika demikian,
orang tua ini harus mengajar anak-anaknya supaya mereka juga terus percaya Yesus Kristus sebagai juru selamat. Dengan demikian, di dalam gereja kita harus perlu pendidikan, melalui sekolah minggu, melalui PA, melalui banyak cara-cara yang lain. Kita harus berjuang untuk pendidikan anggota jemaat kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Kemudian unsur yang keempat yaitu adalah melayani. Sepertinya Tuhan Yesus sendiri sudah mempunyai belas kasihan terhadap orang yang asing. Ketika kita membaca Perjanjian Lama, di situ seringkali dikhususkan janda-janda dan yatim piatu. Sepertinya demikian di dalam gereja kita. Kita harus berjuang untuk melayani orang-orang yang tidak mampu, orang-orang yang miskin. Itu yang harus kita berpikir. Kemudian unsur yang kelima yaitu adalah persekutuan. Ketika kita membaca Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 4-6, di situ telah dijelaskan berjuang untuk berkumpul bersama-sama di bait suci. Dengan demikian, ketika kita berkumpul sebagai ibadah, di situ kita harus berjuang untuk mengambil persekutuan dengan anggota jemaat kita sebagai satu keluarga. Itu yang harus kita berpikir. Kemudian kita harus berpikir 5 sola yang telah diucapkan banyak reformator, yaitu adalah sola gratia, sola fide, solus Christus, sola scriptura, soli Deo gloria. Apa artinya sola gratia? Hanya oleh karena anugerah Tuhan kita telah diselamatkan. Itu yang harus kita ingatkan. Melalui kebaikan, melalui kekuatan diri kita sendiri kita diselamatkan, itu bukan. Hanya oleh karena anugerah Tuhan kita telah diselamatkan. Itu yang harus kita ingatkan. Yaitu langsung digabungkan dengan sola fide. Oleh karena anugerah Tuhan kita telah diselamatkan. Melalui iman kita telah menerima anugerah yang Tuhan berikan kepada kita semua. Dengan demikian ketika kita membaca surat Roma, di situ seringkali mementingkan sola fide. Hanya iman kita bisa diselamatkan. Kemudian solus Christus. Di dalam gereja kita, Tuhan dan kepalanya adalah Yesus Kristus. Ketika bangsa Israel berada di dalam padang gurun, mereka terus dipimpin oleh tiang awan yang ada di atas kemah suci. Sepertinya demikian, jemaat kita harus menganggap kepala jemaat kita adalah Yesus Kristus. Jadi kita harus berseru solus Christus. Jika itu hendak Tuhan, itu hendak Yesus Kristus. Di dalam situasi apapun kita harus dilakukan. Kemudian unsur keempat yaitu sola scriptura. Hanya melalui sesuai dengan firman Tuhan. Itu yang harus kita berpikir. Ada banyak ajaran-ajaran sesat di dunia ini. Pada saat itu pun juga kita harus mengingat sola scriptura. Jika Tuhan telah mengatakan melalui Alkitab, yaitu adalah kehendak Tuhan. Namun demikian, bagian di situ tidak ditulis melalui unsur sola scriptura. Kita harus mengatakan itu bukan kehendak Tuhan.
Kemudian gereja kita harus mengingat soli deo gloria. Kenapa gereja kita, jemaat kita berada di dunia ini? Kenapa orang Kristen berada di dunia ini? Tujuannya apa? Melalui kehidupan kita, nama Tuhan terus ditinggikan, nama Tuhan terus dimuliakan. Inilah yang kita harus berpikir. Dengan demikian, soli deo gloria itu juga harus kita mengingat. Tadi jemaat kita harus mengingat 5 sola ini. Gereja itu adalah pengharapan Tuhan Yesus. Tuhan telah menetapkan pengharapan di dalam gereja kita. Dengan demikian, sebagai pengharapan Tuhan Yesus, kita harus berperan di dunia ini. Apa yang Tuhan hendaki di dalam gereja kita, apa yang Tuhan ingin lakukan melalui jemaat kita, kita harus berpikir yang penting ini. Kemudian kita harus menaati sesuai dengan kehendak Allah. Jika Tuhan hendaki, kita harus menaati. Jika Tuhan ingin melakukan melalui jemaat kita, kita harus mentaati. Itu yang harus menjadi prinsip kita berkaitan dengan eklesiologi. Sebelum kita mengakhiri waktu ini, kita harus mengingat satu seruan yang ada dalam kitab Habakuk pasal 2 ayat 14. Di situ telah dikatakan, sebab bumi akan penuh dengan pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan, seperti air yang menutupi dasar laut. Kita harus mempunyai pengharapan sesuai dengan ayat ini. Melalui jemaat kita, melalui gereja kita, kita harus berjuang untuk menyatakan kemuliaan Allah di dunia ini, di daerah ini. Sehingga kita bisa dianggap sebagai orang yang berkenan di hadapan Allah. Itu yang harus kita ingatkan. Tuhan Yesus memberkati.